Sore bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Angelin Ceril dengan NIM 223611060. Pada kesempatan saat ini, saya bertugas sebagai moderator sekaligus pembawa materi dalam presentasi proyek kami. Kami akan memperkenalkan sebuah aplikasi yang kami kembangkan, yaitu aplikasi resep makanan. Saya akan memaparkan beberapa bagian mulai dari latar belakang, batasan masalah, pengguna aplikasi, tujuan, serta tampilan setiap halaman. Sebelum masuk ke penjelasan lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Anggota kelompok 1 terdiri dari Lilis Saranga Patala dengan NIM 223611076, Irene Tinibutu dengan NIM 223611002. Kemudian Irianti Tanan dengan NIM 223611133. Latar belakang dari pembuatan aplikasi kami, yang pertama yaitu masakan Padang dikenal sebagai cita rasa kaya rempah dan menjadi salah satu kuliner paling populer di Indonesia. Banyak orang ingin memasak Padang tetapi kesulitan mendapatkan resep yang akurat dan mudah dipahami. Aplikasi resep ini membantu pengguna mendapatkan panduan masak yang jelas, ringkas, dan praktis. Aplikasi ini hadir sebagai media digital yang menyediakan resep masakan khas Padang secara lengkap dan praktis. Menyediakan resep autentik agar budaya kuliner Minang tetap lestari. Selanjutnya, untuk memperjelas ruang lingkup pengembangan, berikut adalah batasan masalah yang kami tetapkan. Yang pertama, aplikasi hanya menampilkan resep makanan khas Padang, bukan seluruh masakan Indonesia. Resep disajikan dalam bentuk teks tanpa video. Kemudian, pengguna hanya bisa melihat resep tanpa fitur mengunggah resep. Dan aplikasi tidak menyediakan fitur belanja bahan atau pemesanan makanan, serta aplikasi berfungsi sebagai panduan memasak, bukan platform komunitas. Berikutnya, saya akan menjelaskan siapa saja yang menjadi target pengguna dari aplikasinya. Target pengguna dari aplikasinya yang pertama yaitu remaja. Remaja hingga orang dewasa yang ingin memasak masakan Padang. Yang kedua, peminat kuliner tradisional yang ingin menjaga autentitas masakan daerah. Yang ketiga, ibu rumah tangga, mahasiswa kos, atau chef pemula. Setelah mengetahui pengguna, kita lanjutkan dengan menyampaikan tujuan utama dari aplikasi. Tujuan yang pertama yaitu mempermudah pengguna mencari dan mempelajari resep makanan khas Padang. Yang kedua, menyediakan panduan masak yang mudah dimengerti dan terstruktur. Kemudian tujuan yang ketiga, melestarikan kuliner daerah Minangkabau melalui aplikasi resep digital. Berikutnya, saya akan menampilkan tampilan setiap halaman pada aplikasi disertai dengan fungsi singkat dari masing-masing halaman. Yang pertama yaitu splash screen. Halaman ini berfungsi sebagai tampilan pembuka yang menampilkan logo dan nama aplikasi sebelum pengguna masuk ke halaman utama. Tujuannya yaitu memberi kesan awal yang memastikan aplikasi sedang dimuat. Kemudian tampilan halaman yang kedua adalah login. Pada halaman login digunakan agar pengguna dapat masuk ke akun mereka dengan memasukkan email dan password. Halaman yang ketiga yaitu daftar akun. Pada halaman daftar akun, pengguna memungkinkan pengguna membuat akun baru dengan mengisi data seperti nama, email, dan password.
Halaman yang keempat yaitu beranda. Beranda adalah pusat navigasi yang menampilkan rekomendasi resep makanan populer, dan cepat ke fitur lain. Kemudian halaman mencari resep makanan yang akan kita buat. Kemudian halaman kategori resep. Halaman kategori resep ini fungsinya mempermudah menemukan resep sesuai jenis makanan yang diinginkan. Kemudian halaman yang ke-8 yaitu resep tersimpan. Halaman ini berfungsi menampilkan daftar resep yang sebelumnya telah disimpan oleh pengguna. Ini ada pengguna resep karena resepnya sudah tersimpan. Kemudian halaman yang ke-9 yaitu ulasan. Fungsinya untuk membantu pengguna lain mendapatkan gambar kualitas resep. Kemudian yang terakhir adalah profil pengguna. Halaman ini berfungsi sebagai pusat identitas pengguna dalam aplikasi. Setelah penjelasan fungsi setiap halaman, kini saya serahkan kepada rekan saya untuk mendemokan langsung cara kerja aplikasinya. Nah, ini merupakan tampilan awal yang warna merah itu merupakan splash screen sebelum masuk ke halaman login. Nah, sebelum login, ketika belum memiliki akun, maka terlebih dahulu kita daftar. Nah, di halaman daftar ini kita masukkan nama, email, sandi, kemudian daftar. Jika sudah punya akun, langsung login, langsung masuk. Di sini kami menggunakan emailnya itu kelop1gmail.com. Kemudian sandinya 123456. Kemudian masuk. Pada halaman home ada terdapat ikon akun, cari, kategori, favorit. Kemudian ada ikon home dengan detail. Kemudian kita masuk ke akun. Di akun terdapat nama pengguna, email pengguna dengan nomor telepon pengguna. Selanjutnya, kategori di sini semua resep sudah dikelompokkan berdasarkan jenisnya, seperti olahan daging sapi, olahan daging ayam, dan olahan ikan, serta olahan sayur. Oke, lalu pada halaman favorit terdapat resep tersimpan. Sekarang kita akan masuk pada pencarian. Fitur ini digunakan untuk mencari resep dengan cepat. Cukup ketik nama masakan yang ingin menampilkan hasilnya. Ketika salah satu resep dipilih, pengguna diarahkan ke halaman detail. Pada halaman ini ditampilkan gambar makanan, daftar bahan, rating, langkah memasak yang tersusun rapi. Kemudian pada halaman rating kita dapat melihat ulasan dan komentar dari orang-orang yang telah mencoba resepnya. Sebagai bagian penutup, berikut kesimpulan dan saran dari aplikasi yang telah kami buat. Aplikasi resep makanan khas Padang. Yang pertama, kesimpulan. Aplikasi dari resep makanan khas Padang merupakan solusi digital yang membantu pengguna menemukan dan mempelajari berbagai masakan khas Minang secara mudah dan praktis. Dengan tampilan yang sederhana dan fitur yang pencarian kategori detail resep favorit serta ulasan, aplikasi ini mampu memberikan pengalaman yang nyaman bagi pengguna yang ingin memasak sendiri di rumah.
Selain berfungsi sebagai panduan memasak, aplikasi ini juga berkontribusi dalam melestarikan kuliner tradisional Padang agar tetap dikenal oleh generasi saat ini. Saran untuk pengembangan selanjutnya yaitu pengembangan aplikasi ini masih dapat ditingkatkan, misalnya dengan menambahkan fitur video tutorial untuk membantu pengguna memahami proses memasak secara visual. Selain itu, fitur unggah resep oleh pengguna juga bisa menjadi nilai tambah agar aplikasi lebih interaktif dan kaya konten. Pengembangan seperti penambahan dark mode dan integrasi belanja bahan masakan dengan marketplace juga dapat membuat aplikasi lebih modern, nyaman, dan bermanfaat bagi kalangan pengguna. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.